Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Ria. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi dan menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik mencakup tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, ada alur. Alur merupakan jalan cerita atau peristiwa-peristiwa di dalam cerita yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Watak tokoh dibagi menjadi 4, yaitu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menjadi pemeran utama, yang memiliki sifat baik dan positif, seperti jujur, berani, ramah, lembut, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini menjadi pemeran utama juga, yang memiliki sifat buruk atau negatif, seperti jahat, pemarah, iri, sombong, dan lain-lain. Yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat penengah, yang arif dan bijaksana. Yang terakhir yaitu tokoh figuran. Tokoh di dalam cerita ini menjadi pemeran pembantu dan memberi warna pada cerita. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana terjadinya pada suatu cerita. Kemudian sudut pandang, yaitu posisi pengarang di dalam membawakan suatu cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama di dalam cerita menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku dan saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka, atau nama orang. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang hendak atau ingin disampaikan oleh penulis melalui ceritanya. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur pembangun di dalam sebuah cerita. Sebelum lebih lanjut, yuk mari kita baca lagi cerita tentang berlian 3 warna. Setelah kalian membaca, apakah kalian sudah mendapatkan unsur-unsur pembangun yang terdapat pada teks cerita berlian 3 warna? Yuk mari kita samakan hasilnya. Berikut merupakan unsur intrinsik di dalam cerita berlian 3 warna. Berikutnya yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Bagaimana caranya? Yuk simak langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks cerita fantasi.
Yang pertama, membaca cerita dengan saksama. Hal tersebut bertujuan agar dapat memahami isi cerita berkaitan dengan pencarian makna yang terkandung di dalam cerita tersebut. Yang kedua, mencatat pokok-pokok cerita penting seperti tokoh, watak, latar, pesan, dan alur cerita yang telah kita pelajari. Yang ketiga, menentukan ide-ide pokok teks fantasi sesuai alur. Dan yang terakhir adalah menyusun kembali cerita tersebut dengan menggunakan kalimat sendiri. Kalian dapat menggunakan bantuan catatan yang telah kalian buat sebelumnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan materi tentang unsur-unsur pembangun cerita fantasi dan langkah-langkah cara menceritakan kembali isi cerita fantasi. Semoga mudah kalian pahami. Tetap semangat belajar dari rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.